Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Alfa dari Manajemen 2013. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hasil penelitian saya, dan saya membuat video ini untuk keperluan sidang hasil penelitian. Video ini ditujukan khususnya kepada penguji-penguji saya, yaitu Bapak Edos sebagai ketua penguji, Bu Ika sebagai sekretaris, dan Bu Baska sebagai penguji ahli. Nah, yang ingin saya beritahukan yaitu pertama-tama judul penelitian saya yang berjudul pengaruh lokasi, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai intervening pada CV Restu Ibu Utama, Bekasi, Jawa Barat. Nah, pada penelitian ini, pertama saya akan memberitahu bahwa penelitian ini menggunakan sampel Israel dan dengan responden mencapai 150 responden. Lalu responden saya memiliki karakteristik yang meliputi jenis kelamin, umur, dan jenis pekerjaan. Dari 150 responden, 104 dari 104-nya yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan persentase mencapai 69,3%. Lalu 46 sisanya berjenis kelamin wanita dengan persentase 30,7%. Lalu pada umur 21 sampai 30 berjumlah 38 dengan persentase 25,3%. Lalu 31 sampai 40 berjumlah 58 dengan persentase mencapai 38,7%. Lalu 41 sampai 50 dengan jumlah 26 dengan persentase mencapai 17,3%. Lalu yang di atas usia 50 tahun mencapai 29 orang dengan persentase 19,3%. Lalu pada pekerjaan yang ada di sini meliputi pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pengusaha, dan mahasiswa. Pegawai negeri sipil berjumlah 7 dari 150 responden dengan persentase 44,7%. Karyawan swasta mencapai 79 dari 150 responden dengan persentase 52,7%. Pengusaha atau wira swasta mencapai berjumlah 52 dari 150 responden dengan persentase mencapai 34,7%, dan mahasiswa berjumlah 12 dari 150 responden dengan persentase hanya 8% dari 100%. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan hasil-hasil yang saya dapatkan dengan menggunakan sampel Israel. Hasil yang pertama adalah analisa data yang pertama adalah confirmatory factor analysis. Pada confirmatory factor analysis tampak model yang ada adalah loading faktornya mencapai 0,50. Semua loading faktor mencapai 0,50. Pada LK1 mencapai 0,59, LK2 0,59, LK3 0,58, LK4 0,59, dan LK5 0,59. Tetapi model ini belum dinyatakan fit karena chi-square yang masih tinggi yaitu 769,26 dan degree of freedom yang mencapai 242. Jika chi-square dibagi dengan degree of freedom hasilnya masih lebih dari 2, maka model itu belum fit, harus dilakukan adjustment terhadap model tersebut. Lalu pada confirmatory factor analysis pada harga pun terjadi hal yang sama, yaitu chi-square yang masih tinggi dan degree of freedom masih tinggi, yang dimana kedua hal itu dibagi jumlahnya masih lebih dari 2.
Padahal loading faktornya sudah mencapai lebih dari 0,50, yaitu Hg1 0,59, Hg2 0,57, Hg3 0,56, Hg4 dan Hg4 0,57. Begitu pula dengan promosi dengan loading faktor, model promosi pun belum fit karena dengan alasan yang sama. Padahal promosi mempunyai loading faktor yang lebih dari 0,5 juga, 0,50 juga, yaitu PR1 mencapai 0,57, PR2 0,57, PR3 0,56, PR4 0,52, PR5 0,54 dan PR6 0,56. Pada keputusan pembelian pun terjadi hal yang sama. Padahal loading faktornya sudah melebihi syarat, yaitu 0,54 pada KP1 0,54, KP2 0,59, KP3 0,56, KP4 0,60, KP5 0,58. Begitupun dengan minat beli terjadi hal yang sama. Dengan loading faktor variabel dimensinya mencapai MB1 0,61, MB2 0,60, MB3 0,63 dan MB4 0,60. Nah, berikut harus dilakukan adjustment pada hasil uji konfirmatory faktor analisis. Adjustment yang dilakukan yaitu mengurangi dari SEM-nya Israel sendiri mengeluarkan model yang sudah fit, yaitu dengan melakukan pengurangan pada dimensi-dimensi. Jadi tidak semua dimensi digunakan. Pada dimensi lokasi hanya digunakan LK2 dan LK5. Pada dimensi harga hanya digunakan HG2 dan HG3. Pada promosi hanya PR1 dan PR5 dan PR6. Pada keputusan pembelian hanya KP1 dan KP5, dan pada minat beli hanya MB1, MB3 dan MB4. Pada model ini model sudah dinyatakan fit karena total chi-square yaitu 53,85 dan degree of freedom hanya 44. Jadi 53,85 dibagi 44 hasilnya kurang dari 2. Dan p-value yang 0,14 dan RMSE yang yaitu 0,039. Model ini sudah dinyatakan sebagai model yang fit. Pada uji persyaratan statistik berikutnya, pada SEM yang menggunakan Israel, table goodness of fit. Pada teori table goodness of fit, untuk melakukan pengujian hipotesis maka harus dilakukan pengujian goodness of fit. Goodness of fit pada teori dalam tabel 4, pada tabel yang ada di penelitian saya menunjukkan goodness of fit, good of fit index atau GFI dengan nilai 0,94, adjusted goodness of fit nilainya 0,90, norm fit index nilainya 0,90, non-norm fit index nilainya 1,00, comparative fit, lalu comparative fit index dengan nilai 1, dan incremental fit index dengan nilai 1, dan relative fit index dengan nilai 0,98. Bahkan karena pada teori yang ada pada buku-buku SEM, buku-buku tentang Resel, model ini sudah dinyatakan fit karena mengikuti teori hasil-hasil yang tadi saya sebutkan sudah fit dan sudah bisa melakukan pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis dinyatakan hanya 3 hipotesis yang memiliki pengaruh
memiliki berpengaruh, ada 3 hipotesis yang berpengaruh dan 4 hipotesis tidak berpengaruh. Hipotesis yang berpengaruh yaitu hipotesis harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian karena P-value harga mencapai 2,52 yang pada teori untuk mencapai suatu variabel memiliki pengaruh yaitu harus memiliki P-value setidaknya 1,96. Nah, di sini harga kepada keputusan pembelian memiliki P-value sebesar 2,52, maka harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu berikutnya variabel yang berpengaruh yaitu promosi. Promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Lalu terakhir variabel minat beli berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Untuk variabel yang tidak memiliki pengaruh yaitu pada variabel lokasi. Variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Lalu variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, bisa disimpulkan bahwa hanya terdapat 3 variabel yang memiliki pengaruh. Dari 7 hipotesis hanya 3 yang berpengaruh dan 4 tidak berpengaruh. Lalu pada kesimpulan dan sarannya, pada lokasi, karena pelanggan menggunakan kesimpulan dari penulis yaitu saya, sekarang pelanggan menggunakan pada lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian karena sekarang pelanggan menggunakan smartphone dan mencari informasi dan memesan jasa percetakan lewat online atau media sosial. Lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli yaitu karena produk yang ditawarkan berupa jasa percetakan sehingga pelanggan tidak memerlukan datang ke lokasi tempat usaha percetakan. Lalu harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, ini pun karena penelitian ini dilakukan karena banyak pelanggan tetap. Minat beli mereka tumbuh tidak lagi karena pengaruh dari harga yang ditawarkan. Lalu promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pelanggan memutuskan untuk membeli bukan karena dipengaruhi oleh promosi. Pelanggan memutuskan untuk membeli karena sudah mempunyai pengetahuan tentang produk yang ingin mereka beli. Lalu pada saran untuk si virus itu ibu dari penulis, si virus itu ibu sebaiknya menyediakan tempat yang lebih luas untuk konsumen agar konsumen lebih nyaman dalam melakukan transaksi. Sebagai perusahaan percetak, lalu yang kedua, sebagai perusahaan percetakan yang berada di lingkungan yang kompetitif dengan percetakan lain, si first ibu harus menerapkan harga yang bersaing agar konsumen mendapatkan harga yang sesuai dengan manfaat yang dirasakan. Lalu percetakan si first ibu utama harus lebih sering melakukan pemasaran langsung atau menawarkan jasa percetakan dengan memberikan penawaran lewat surat atau lewat telepon kepada konsumen. Saran untuk penelitian berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya, saya mengharapkan dilakukan penelitian setelah kondisi pandemi COVID-19 ini berakhir. Kemungkinan besar akan terjadi perbedaan hasil. Lalu untuk menambah variabel lain untuk diteliti berkaitan dengan kondisi perekonomian yang semakin baik setelah pandemi. Lalu menambahkan hipotesis yang belum dilakukan sehingga penelitian akan lebih menarik dan lengkap. Sekian dari video ini dari saya ucapkan terima kasih terutama untuk
penguji-penguji saya, yaitu Bapak Edo selaku Ketua Penguji, Bu Ika selaku Sekretaris, dan Bu Basra selaku penguji ahli. Dari saya, Indra Melba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.